Baik, Assalamualaikum Eka. Selamat siang Eka. Suara saya terdengar nggak? Nih, sinyalnya kurang stabil ya kayaknya ya. Oke, suara saya terdengar apa tidak? Agak patah-patah, Mbak. Oh iya, apa sinyalku ya ini ya? Oke, sebentar. Oke, sekarang sudah jelas ya Kak suaranya? Mohon maaf, Mbak. Sudah ini, sudah jelas suaranya bisa ditangkap? Sudah. Baik, sebenarnya menindaklanjuti yang pembelajaran kita kemarin ya di mata kuliah pembelajaran fisika. Yang kemarin Eka sudah menyusun perangkat pembelajaran 5A Inquiry, kemudian juga belajar untuk mempraktikannya, kemudian mengevaluasi dan merevisi kembali perangkat pembelajarannya, gitu kan. Nah, Ya. selama menyusun sampai mempraktikkan juga merevisi kembali perangkat pembelajaran 5A Inquiry dari Eka kemarin, apakah ada kesulitan atau tantangan yang dihadapi selama proses tersebut? Kalau di proses revisian kemarin itu yang agak kesulitan itu ketika menyesuaikan eh, perangkat ajar di LKPD-nya itu sama yang mau di mikro teaching-kan itu, Mbak. Soalnya kemarin itu kan waktunya agak terbatas. Nah, kemudian kita harus menyesuaikan sama sintaks yang 5E, jadinya harus disesuaikan lagi gitu untuk mengatur waktunya. Oke, ini suaranya agak putus-putus ya. Atau mau off cam aja, Eka, biar ininya stabil sinyalnya. Oke, suara saya terdengar jelas? Soalnya putus-putus di saya. Oke. Bukan saya putus, Mbak, ternyata wifi-nya tadi. Oh, iya, iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, bisa diulangi yang tadi karena agak putus-putus tadi. Gimana? Oh, jadi kesulitan saya kemarin itu waktu menyusun perangkat pembelajaran itu yang pertama itu kan Masih putus-putus. Oke. LKPD-nya untuk waktu yang akan digunakan di micro teaching-nya sama untuk penyusunan bahan ajar itu kan harus disesuaikan. Ah, Iya, sinyalnya agak ini ya. Di off cam saja, di off cam nggak apa-apa. Kalau sinyalnya kurang bagus. Mungkin bisa off cam nggak apa-apa ya Kak, kalau semisal sinyalnya kurang bagus. iya, Mbak. Ya, ya oke. Tadi kan Apa terkait gimana? apakah yang tadi sudah terdengar, Mbak? Ya saya tangkap Apakah jawaban saya sedikit-sedikit. yang tadi sudah terdengar? Ya sedikit-sedikit ini ya berarti terkait bagaimana mengatur.
skenario pembelajarannya ya, karena kan akan dipraktikkan, terus jadi menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan gitu ya tadi. Ya, Oke, mm, bisa nah, bisa ya Mbak. agak sedikit bisa ditangkap. Oke. Terus kendalanya apa lagi nih Kak? Terlebih untuk kan ada 5A inquiry itu kan ada 5 fase Nah, gitu. Mungkin yang paling sulit atau mengalami kendala itu ketika menyusun di fase apa gitu. oh, kalau di fase yang paling sulit itu menurut saya di fase elaborasi itu kan setelah kita melakukan praktikum, terus kemudian kita meminta siswa untuk eksplorasi itu kan Mbak. Nah, tapi Hmm. di fase elaborasinya itu kan saya sebenarnya berniat untuk meminta siswa mengembangkan ke konsep yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kayak masih tumpang tindih gitu Mbak, sama yang di fase kayak eksplorasi sama ngerjakan misalnya kuisnya tadi. Jadi kayak masih bingung antara sebenarnya fase yang elaborasi itu harusnya seperti apa kayak gitu. Oke, jadi lebih bingung ya untuk istilahnya memilah oh di fase explain itu seperti apa, eksplorasi itu Iya, seperti apa, kemudian elaborate itu seperti apa gitu. Oke. iya. Eh, Kalau menurut Eka nih dari faktor dari kendala atau tantangan tadi apa faktor yang menyebabkan yang berkontribusi dari adanya tantangan atau kendala tadi itu apa menurut Eka? Oh, kalau faktor ini faktor menyusunnya atau ketika pembelajarannya itu, Mbak. Boleh, boleh semuanya, boleh. Ini, Ah, ini aja. kalau kalau ketika faktor pembelajarannya itu ya karena mungkin cara saya menyampaikan itu juga kurang terlalu baik sama siswanya itu kan teman-teman itu juga kadang nggak aktif gitu kan Mbak. Dan di keadaan nyata pun juga siswa itu nggak aktif kayak gitu biasanya. Jadi saya sendiri itu harusnya lebih membuat siswa tertarik kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Tapi Iya, kalau oke kemarin ngambilnya materi apa Eka? Gerak saya lu. kemarin suhu dan kalor Mbak. Oh, suhu dan kalor ya. Oh, ya, oke. Nah, Iya, gimana nih cara Eka kan kalau suhu dan kalor itu juga lumayan abstrak juga kan materinya. iya, Gimana betul. kemarin kok bisa memilih materi tersebut kemudian bisa diaplikasikan di pembelajaran 5A inquiry gitu biar menyenangkan itu Ah, gimana kemarin? sebenarnya kemarin itu saya membuat analogi pembelajaran. Kan kalau misalkan kalor itu kan ada partikel yang bergerak gitu kan Mbak. Nah itu kemarin itu saya menganalogikan kayak konser. Terus kemudian saya juga menganalogikan misalkan eh, kalor jenis benda itu kan beda kayak logam sama satunya itu tembaga kayak gitu. Kemudian kenapa saya memilih materi tersebut untuk dimasukkan ke sintaks 5E itu karena di fase apa di fase yang eksplorasi itu kan saya mengambil praktikumnya itu kalorimeter. Nah, kemudian rencananya di fase yang setelahnya di elaborasi itu saya ingin minta siswa-siswa itu menyebutkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu. Kemarin. Oke, seperti itu ya. Kemudian Iya. kalau kemarin itu misal kalau kegiatan di pastinya kan memantik peserta didik untuk Oh, pertanyaan betul gitu ya betul. di awal ya. Ya, Nah, iya. menurut Eka nih, kalau penelitian tuh emang harus ada hipotesis atau cukup ada pertanyaan saja gitu. Kalau penelitian itu menurut saya perlu ada hipotesis awal sih, Mbak. Jadinya kan kita tahu eh, apa pendapat kita yang di awal itu seperti apa, kemudian di akhir nanti itu kita tarik lagi ke awal kayak gitu. Oke, terus misal nih, kalau di fase explore kemarin waktu praktikum, ada siswa yang mengulang langkah atau misal untuk kegiatan praktikumnya itu tidak sesuai prosedur yang Eka berikan di LKPD gitu. Nah, menurut Eka gimana? Apakah fleksibilitas dalam prosedur penelitian itu berpengaruh gitu terhadap pembelajarannya? Sebenarnya berpengaruh sih Mbak. Kalau misalkan siswa itu terlalu
fleksibel dan tidak mengikuti prosedur yang ada, itu biasanya hasilnya itu kan melencengnya itu sangat jauh dari yang diharapkan kayak gitu. Jadi semisalkan ada fleksibilitas itu juga dibatasi sampai mana seperti itu, agar tidak hasilnya itu tidak melenceng terlalu jauh dari yang diharapkan. Ya, oke. Kemarin untuk proses merevisi perangkat pembelajarannya apa yang paling banyak direvisi ya, Kak? Kemarin di skenario pembelajaran itu merevisi sama yang paling banyak itu di LKPD-nya. Soalnya saya menyesuaikan LKPD-nya juga kayak sintaks yang 5E itu, Mbak. Yang awalnya itu saya LKPD-nya itu masih pakai sintaks orientasi masalah, terus ya kayak PBL. Oke, jadi kadang ini ya ada rasa tumbang tindih antara PBL sama NKRI. Iya, Oh gitu. Hmm. Terus kan kalau tadi juga dijelaskan pengalaman Eka kan siswanya itu kayak pasif gitu kan. ya, Nah, sedangkan di betul. inquiry itu kan identik dengan teacher center. Student center bukan teacher Student center. center. Gitu kan. Nah, Iya. kalau di fase explain kan biasanya siswanya yang menjelaskan. Nah, mungkin kalau ada jawaban yang salah nih, atau mungkin ketika Eka memantik dengan suatu pertanyaan, terus siswanya tidak langsung menjawab, itu gimana nih? Biasanya kan agak kurang Nah, panik atau gimana gitu, gitu. ah, nah itu betul pentingnya membuat skenario pembelajaran itu di sana, Mbak. Jadi kan kita menyiapkan pertanyaan pemantik itu tidak hanya satu, kemudian siswa langsung bisa menjawab. Kan ada kayak what if kayak gitu. Jadi setelah pertanyaan pertama siswa itu tidak bisa menjawab seperti yang kita inginkan. Nah, kita punya pertanyaan kedua yang menggiring siswa untuk menjawab seperti yang kita inginkan. Jadi misalkan sampai 3 pertanyaan, kemudian ketika memang siswa sudah benar-benar buntu, nah itu baru kita. Nah, seperti ini kita akan buktikan di praktikumnya kayak gitu. Jadi tetap mereka sendiri yang menemukan jawabannya. Oke, kemudian tadi kan juga disebutkan Eka bingung ya untuk memilah-milah bagian per fasenya itu ada 5 fase Ya, untuk per fasenya kayak gitu. Nah akhirnya Eka ini nggak dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran sampai mempraktikkan itu sudah bisa memilah apa belum atau apa yang sudah direvisi gitu terkait apa ya pemilahannya gitu. Apakah sudah mulai paham dari prosesnya itu? kalau kemarin itu setelah penjelasan dari Bu Nuril sama setelah beberapa kali teman-teman mempraktekkan, itu sebenarnya masih kayak eh, samar gitu Mbak saya itu. Jadi saya coba ya baca-baca dari sumber-sumber yang Mbak Amira juga kasih kan kemarin itu untuk acuan memperbaiki. Nah, jadi setelah itu saya juga nyari apa sih sebenarnya bedanya, terus garis tipisnya itu seperti apa. Nah, itu alhamdulillah sekarang sudah bisa membedakan sih, Mbak. Oke. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Nah, Iya. momen apa nih yang selama penyusunan ataupun praktek pembelajaran VV Inquiry itu yang paling mengubah pandangan Eka tentang inquiry gitu? Oh, kayak gimana gitu? Ternyata oh inquiry itu seperti ini atau gimana gitu. Oh, itu kemarin ketika proses penyusunan dan langsung mempraktekkan itu benar-benar mengubah pandangan saya. Sebenarnya awalnya itu saya lebih condong ke PBL kan, Mbak. Nah, bahkan sekarang itu setelah micro teaching kemarin, itu 5A inquiry ini saya pakai untuk instrumen penelitian skripsi saya. Oke, jadi ini ya malah jadi inspirasi ya akhirnya dipakai. Ya, betul. Apa Soalnya nih? menurut saya itu Gimana? sintaksnya itu lebih rinci, lengkap, dan sesuai dengan eh, KBK yang saya ambil. Kan saya ambil KBK assessment kan, Mbak. Nah, itu Hmm. butir soal instrumen saya itu cocok untuk fase yang sebelumnya saya bingungkan. Nah, di fase yang eh, elaborasi itu kayak gitu. Jadi rencananya mau saya kasih instrumen saya di fase itu. Oke, jadi semakin ini ya, jadi terinspirasi dan juga lebih paham lagi sampai mau diambil untuk skripsinya Iya, ya. Mm-mm. betul. Oke, terus apa lagi yang bisa diambil dari yang kemarin itu, dari tahap penyusunan maupun mempraktikkan, merevisi kembali itu.
Ketika mengajarnya itu kan kalau misal kalau waktu penyusunan itu kan saya bisa ambil itu lebih memahami tahapnya dan saya tertarik untuk memakai ini kan Mbak Hmm, sintaksnya ini. Nah, kalau waktu mengajarnya itu saya lebih sadar diri kalau misalkan saya itu belum cukup baik ya sangat kurang lah dalam mengajar sama menjelaskan itu masih perlu belajar lagi gimana cara menyampaikan informasi dengan baik. Bukan berarti ketika kita paham itu menyampaikannya itu kayak ini nggak bisa siswa itu nggak bisa iya. langsung kayak kita tuntut seperti itu. Oke, ya benar-benar. Ya, terus apa faktor yang paling besar gitu yang mempengaruhi Eka untuk merevisi perangkat pembelajarannya? Apakah dari praktik mengajarnya atau mungkin dari observasi ketika melihat temannya mengajar gitu? Kalau kemarin sih setelah observasi yang paling berpengaruh Mbak. Hmm. Ketika saya menjadi pengamat, nah itu saya kayak banyak melihat dari teman-teman, terus menilik lagi dari punya saya. Nah itu saya sebelum pengumpulan final itu berpikir kalau misalkan ini tidak direvisi itu agak kurang tepat kayak gitu. Jadinya saya revisi. Oh gitu ya. Dari pengalaman ketika menjadi observer maupun ketika praktikkan juga ya. Akhirnya Ya, mengetahui betul. apa yang harus direvisi gitu. Kayaknya ini kurang gitu Iya. ya. Hmm. Iya. Oke. Oke, mungkin Eka mau ada yang disampaikan lagi nih. Eh, Mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana terkait yang kemarin. Eh, tanya apa ya? Oke, ya udah aku yang tanya. Dari modul panduan yang saya bagikan itu, menurut Eka bagaimana? Cukup membantu atau tidak dalam penyusunan? Cukup membantu, Mbak. Apalagi PPT-nya kemarin itu menurut saya sangat membantu. Soalnya saya banyak melihat ke yang PPT yang dikirim Mbak Amira Oke, dalam nyusun tahapannya kemarin. oke, oke, oke. Oke, bentar. Ya sudah mungkin itu ya Eka ya yang ingin saya konfirmasikan ulang gitu kepada Oh Eka. iya, Mm-mm. siap-siap. Oke. Em, Nanti untuk lebih lanjut mungkin akan saya hubungi Eka lagi gitu kalau ada perlu Oh, iya yang Mbak. ini. Mm-mm. Oke. Ya, siap-siap. Oke. Ya sudah, terima kasih banyak Eka sudah menyempatkan waktunya siang hari ini. Sama-sama, Mbak. Oke. Ya sudah, cukup sekian ya.